Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. eh Perkenalkan, kami adalah mahasiswa UHAMKA, Universitas UHAMKA Muhammadiyah, Jakarta. Saya Ahmad Ibrahim dan bersama Cardianti Katrinanda, yang dimana saya presentasi sendiri bahwasannya Cardianti Katrinanda memiliki tugas lain. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dari wawancara dengan seorang pengusaha hidroponik yang sukses. Ya, mari kita lihat hasil wawancara saya dengan pengusaha sukses itu. Berikut adalah videonya. Mohon disimak ya, teman-teman. Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Hari ini saya akan menginterview pemilik atau sekaligus owner dari tanaman Chaisim hidroponik. Beliau adalah seorang pemilik dari Jawa Timur yang baru datang ke Jakarta untuk menularkan sawi hidroponik sekaligus tanaman-tanaman hidroponik. Langsung saja kita langsung bicara oleh pakarnya, ahli hidroponik, saudara Mas Pur atau Purwanto. Jadi bagaimana Mas Pur? Baik. Jadi gini Mas Baem kayaknya tertarik banget ya. Saya suka banget sama milenial kayak Mas Baem ini. Karena sangat mendukung banget dengan green penghijauan atau enggak ini. Dan beliau sangat concern banget sama dunia kesehatan mungkin ya. Baik, terus iya betul Mas Baem dulu. Milenial harus berusaha, harus memunculkan inovasi usaha, menciptakan lapangan kerja, atau enggak ini ya. Jangan terpaku dengan pekerjaan lah intinya ya, jangan terpaku dengan kerjaan gitu. Baik, ini kebetulan hari pas banget Mas Baem kesini ya. Seger banget ternyata Mas. Iya. Waduh, ini hasil hidroponik ternyata beda ya. Tadi pas banget Mas Baem, apa itu namanya, kita panen sawi Kaisim yang umurnya mungkin udah 30 HST sih masih 5 hari, tapi udah saatnya panen juga sih. Ini lihat nih. Jadi gini Mas Baem, ini prosesnya. Jadi gimana? Awal mulanya tuh Gimana ya maksudnya? Mas Baem mungkin ntar ini aja kali ya, saya kasih catatan aja ya, mungkin bisa dipraktekin sama temennya. Saya mas saudara Diki ya, mungkin bisa dipraktekin di rumah aja. Kita bikin skala yang kecil aja, mungkin 100 lubang dulu atau gimana gitu ya. Iya, baik, ya gitu aja sih. Jadi terinspirasi saya sebagai kaum milenial Mas. Iya benar. Saya sangat ini banget, mendukung banget dengan milenial sekarang seperti Mas Baem. Karena sekarang di era pandemi ini Jadi, memang sangat dibutuhkan sih. Tidak terpaku dengan game atau enggak gimana gitu kan. Iya, boleh banget. Dari Jakarta Timur ya Mas? Saya dari Jakarta Timur, kebetulan juga dari Jakarta Timur juga. Di mana tepatnya? Di Pasar Rebo atau? Di Kramat Jati Mas. Kramat Jati. Memang sih dekat asal juga sih. Benar, baik banget tuh. Mungkin ntar aja kali ya, dilanjut di dalam aja ya. Iya, nanti mungkin selebihnya saya akan jelaskan pribadi. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar oleh owner hidroponik, tips-tipsnya dan cara-caranya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, bagus. Semangat sehat, semangat hidroponik, semangat usaha. Nah, itu tadi adalah video hasil wawancara saya dengan seorang pengusaha hidroponik yang sukses. Yang tadi kita dengar, beliau adalah seorang pengusaha hidroponik dari Jawa Timur, merantau ke Jakarta membuat tanaman hidroponik. Berhasil sekarang, sukses usahanya. Lalu, apa saja sih hasil dari penelitian saya dan wawancara saya dengan beliau? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada faktor-faktor penyebabnya dulu sebelum kita masuk ke dalam kunci beliau sukses. Dalam faktor-faktor penyebabnya yaitu pertama, tidak berkompeten dalam manajemen dan mengelola usahanya. Beliau berbicara dengan saya, berbincang dengan saya bahwa beliau tidak berkompeten dalam manajemen usahanya pada saat awal-awal ketika ia membangun usahanya. Beliau bilang, yang saya rangkum dari kata-kata beliau, bahwa metode hidroponik seringkali menjadi penyebab kegagalan usaha hidroponik. Anda tidak perlu malu untuk bertanya
Ada banyak situs website, fanpage, dan bahkan tanya jawab secara online mengenai metode cocok tanam hidroponik. Terkadang kita sangat perlu mencari informasi atau pengetahuan tentang usaha hidroponik. Nah, jadi kunci apa? Bukan kunci, maksud saya kegagalan dari beliau itu yaitu ya ketika beliau membuka usaha, beliau tidak mendalami apa itu hidroponik, apa itu tanaman berbasis air. Jadi pada saat itu beliau agak sedikit down sih ya. Pada saat itu ketika saya wawancara beliau agak sedikit down, bilang pada saya bahwa beliau gagal ketika menjalankan usaha hidroponik ini karena memang beliau tidak banyak tahu, tidak banyak memahami tentang konsepnya ini, konsep tanaman hidroponik ini. Beliau hanya ikut-ikutan keviralan dalam sosial media karena beliau bilang pada saya pada saat itu, pada saat wawancara, bahwa beliau itu buka usaha hidroponik itu karena trending di YouTube. Banyak usaha-usaha sukses yang berhasil dari hidroponik ini omsetnya ratusan juta. Jadi beliau mengikuti hal itu dan beliau mengiranya usaha ini gampang dijalankan, tidak sulit. Tapi ternyata beliau tidak mengerti, akhirnya gagal dalam mengelolanya di awal-awal. Ya udah, jadi itulah faktor kegagalan beliau pada saat itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, waktu. Meskipun terlihat mudah dan tidak perlu perawatan ekstra, tapi waktu yang tidak teratur juga bisa menjadi penyebab kegagalan metode hidroponik. Luangkan waktu untuk selalu memeriksa, mengecek, dan memantau perkembangan tanaman hidroponik. Perlu diingat bahwa hidroponik pun butuh perhatian, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Beliau pernah gagal karena kurangnya perhatian beliau terhadap tanamannya tersebut, tanaman hidroponik itu. Ya, itulah, beliau sangat sedikit waktu untuk menjalankan, untuk merawat tanamannya itu, karena beliau terbentur oleh pekerjaan beliau. Karena beliau pada saat itu tuh usaha sambil bekerja, yang dimana beliau tuh beliau tuh pada saat itu sambil bekerja. Ya kalian tahulah membagi waktunya itu seperti apa ketika bekerja sambil buka usaha itu seperti apa. Apalagi ini sifatnya tanaman yang harus perawatannya tuh bener-bener harus diperhatikan, kondisinya harus diperhatikan, kualitasnya harus diperhatikan, semuanya harus diperhatikan. Ini karena beliau itu di situ pada saat itu memang kurang meluangkan waktu karena sambil bekerja. Tapi beliau akhirnya beliau belajar bagaimana cara membagi waktu, dan akhirnya alhamdulillah semua itu bisa teratasi oleh beliau. Next, 3. Nah, penyebab kegagalan beliau nih, yang ketiga, tingkat kesulitan yang jauh dari kata mudah dan gampang. Ya, yang ketiga, hasil dari wawancara kami pada saat itu, ketika beliau memberitahu kepada saya rangkum di sini bahwa beliau pernah mengalami hal pahit ketika beliau sudah berhasil menanam sayur mayur hidroponiknya. Beliau bingung ketika ia menjual ke lingkungan rumahnya, tidak banyak yang membeli. Beliau termakan oleh pengetahuan beliau melalui YouTube, yang dimana di YouTube itu banyak pengusaha sukses hidroponik dengan omset besar. Ya, ketika itu sebenarnya pada saat membicarakan hal ini, beliau tuh sebenarnya agak sedikit ini sih sebenarnya panjang penjelasannya, tapi saya rangkum seperti ini. Jadi pada dasarnya bahwa ketika beliau sudah berhasil tanamannya ini sudah dipanen, sudah siap dijual. Ketika beliau menjual kepada tetangga, pada orang dekat rumahnya, orang dekat yang ada di lingkungannya, beliau itu gagal dalam berdagangnya karena ketika itu beliau mungkin kemahalan. Pada saat itu dia bilang kemahalan, mungkin dia bilang apa saya menjual kemahalan ya, karena ini hanya sebuah sayur mayur yang dimana kalau di pasar-pasar tuh harganya lebih murah, lebih terjangkau ya. Terus ketika saya dagangkan harganya kemahalan
habis kata dia, beliau bilang, habis kalau saya jual kemurahan saya pun juga rugi katanya dia. Karena ini tanaman ini saya tanam nggak seperti yang ada pada petani-petani pada umumnya yang ditanam di tanah. Perawatan ini agak sedikit memakan biaya, beliau bilang begitu. Jadi ketika beliau menjual harga kemahalan. Tapi memang saya akui ketika saya sudah mewawancarai, saya selesai mewawancarai beliau tuh memberikan saya tanamannya itu, beberapa tanamannya itu hasil panennya beliau itu pada saya. Ketika saya rasakan, saya masak, saya makan, memang rasanya lebih berbeda, lebih nikmat, lebih enak dari tanaman hidroponik ini sendiri, karena memang tidak menggunakan tanah dan bersih gitu loh. Makanya wajar kalau memang agak sedikit mahal. Mungkin kalau saya menilai, mungkin karena lingkungannya di tempat beliau itu belum banyak orang yang mengerti tanaman hidroponik. Jadi orang berpikirnya macam-macam, ada yang mahal, ada yang bilang nggak tahu ini apa. Jadi intinya itu beliau kesulitan ketika sudah berhasil siap dijual itu kesulitan, ternyata susah juga. Beliau bilang saya dagangan ini ternyata orang pada nggak mau beli karena harganya 2 kali lipat lebih mahal dibanding yang ada di pasar, bahkan mungkin ada yang bilang 3 kali lipatnya. Akhirnya beliau putar otak lagi di sana, tapi akhirnya ya alhamdulillah sih bisa berjalan lagi, jalan lancar. Lanjutnya kita masuk kiat-kiat menurut beliau untuk menjadi sukses. Nah nih kiat-kiat beliau nih yang saya rangkum adalah yang pertama, survei pasar. Apa itu? Ketika menjalankan sebuah bisnis atau usaha, terutama untuk skala menengah ke atas, dibutuhkan sebuah strategi dan perencanaan yang baik dan juga matang. Agar usaha Anda dapat berkembang menuju level yang lebih baik, buatlah sebuah strategi dan perencanaan mulai dari pemasaran, biaya, visi misi, target, dan lain-lain. Itulah survei pasar. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan juga membantu para pelaku usaha agar dapat memperhitungkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan serta tidak melenceng dari target. Selain itu, strategi ini digunakan agar pengusaha juga dapat fokus dengan adanya strategi bisnis, baik itu untuk waktu bulanan maupun tahunan, akan membuat Anda bisa lebih fokus dan bisa lebih baik dalam menjalankan usaha nantinya. Nah, survei pasar itu penting, guys. Survei pasar itu penting. Kita survei pasar bukannya pasarnya kita survei, kita tanya-tanya, bukan. Tapi gimana kita lihat kondisi di lapangan, kondisi di lingkungan, strateginya seperti apa, visi misinya seperti apa, pemasaran seperti apa, cocok atau tidak. Itu yang disebut survei pasar. Kita lihat kondisi lapangan, kondisi yang akan kita jalankan usaha kita. Jadi jangan langsung terjun ya, perlu perencanaan gitu. Lanjut, survei harga. Nah, survei harga. Jika Anda ingin mengembangkan usaha Anda menjadi lebih baik, sudah seharusnya Anda mengetahui nilai harga pasar secara umum, real time, dan lebih lengkap. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui harga pasar yang sebenarnya dan mengetahui harga secara tepat dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui harga pasar secara real time, Anda bisa bersiaga dan mengambil langkah jika harga yang ada di pasaran mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Survei harga itu penting, yang tadi seperti beliau bilang. Beliau pernah gagal ketika beliau menjualnya karena dia tidak survei harga. Beliau nggak survei harga langsung aja, karena memang beliau kan karena tidak tahu, tidak mengerti bagaimana ini jualnya begini, harganya berapa sih, tidak tahu survei harga seperti apa. Jadi itu penting, survei harga itu penting menurut beliau seperti itu. Lanjut, kita masuk kunci sukses bisnis. What is the key to success? Fokus dan ulet. Strategi atau skills. Tips di atas sifatnya adalah teknis atau skill yang harus Anda kuasai agar UKM, usaha kecil dan menengah, Anda sukses. Namun, di balik itu ada sifat mental seorang pengusaha sukses yang harus Anda miliki, yaitu fokus dan ulet. Tanpa sikap mental tersebut, apapun strategi Anda tidak akan berhasil. Jangan mudah untuk menyerah dan gampang tergoda terhadap usaha musiman yang bukan core bisnis atau kompetisi Anda. Kita lihat sekarang. Kita lihat yang tadi sudah kita wawancarai bahwa
usaha beliau sukses dengan penghasilan 10 sampai dengan 30 juta per bulan. Coba Anda bayangkan 10 juta sampai dengan 30 juta. Kalian kerja di kantor belum tentu dapat segitu. Itu loh. Beliau sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Dari beliau merangkak awal-awal hanya dengan modal 200.000 sampai 400.000. Itu modal nggak segitu berapa. Ya mungkin ini di luar dari kegagalan ya. Ini benar-benar pure modal. Dia bikin tempat-tempatnya itu loh, buat tanamannya itu kurang lebihnya 200 sampai dengan 400.000. Memang belum banyak pada saat itu, pada awal-awal beliau belum banyak membuatnya. Belum banyak, maksud dalam artian nggak terlalu banyak untuk membuat tanamannya ya, awal-awal masih sedikit, tapi seiring berjalannya waktu beliau merangkak dan menjadi lebih banyak lagi. Nah sekarang omsetnya sudah berkali-kali lipat. Secara pemasaran beliau sudah di supermarket yang ada di Jakarta, salah satunya supermarketnya bernama Carrefour. Beliau sudah masuk pemasarannya dalam situ. Sekarang beliau udah nggak usah pusing mencari customer, beliau udah nggak usah dagangin rumah ke rumah. Sudah mungkin setiap minggu, mungkin setiap hari, mungkin setiap bulan didatengin oleh petugas Carrefour untuk mengambil tanaman hasil panennya hidroponiknya itu. Begitu hebatnya beliau menjalankan usaha hidroponik, walaupun awalnya gagal, awalnya down, awalnya hancur, maksudnya dalam artian tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi beliau, tidak dengan harapan beliau, tapi dengan fokus dan ulet inilah beliau menjadi lebih percaya diri. Tuh. Saya ketika berbicara dengan beliau sekarang lebih happy, lebih enjoy, lebih menikmati ya, karena ini bayangkan penghasilannya sudah segitu gitu loh. Ya makanya sebenarnya ketika kita mau menjalankan usaha, gak usah terlalu takut dengan kegagalan. Semua itu pasti gagal, semua itu butuh proses, tapi kuncinya adalah ini, fokus dan ulet, jangan pantang menyerah. Itu lanjut. Nah kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Ini kesimpulan dari kami, dari saya dan Cardianti Katrinada. Nah yang pertama yaitu ingin mengasah dan mengembangkan kemampuan berbisnis karena keinginan mereka untuk berhasil dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang kedua yaitu dengan keinginan mempunyai usaha sendiri. Hal ini dikarenakan tidak sebandingnya penawaran kesempatan kerja dengan jumlah lulusan atau tenaga kerja di semua tingkat pendidikan. Yang ketiga, ingin membangun link untuk masa depan agar bisa mempermudah mereka untuk menemukan basic yang sesuai dengan dirinya. Keempat, atau yang terakhir, ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang wirausaha karena seorang calon wirausaha perlu memiliki pengetahuan agar bisa mengarahkan dirinya memperoleh peluang bisnis. Nah itulah kesimpulan dari kami. Jadi banyak sih penyebab kita menjadi wirausaha, kita menjadi pengusaha, kita jadi buka usaha, banyak. Sebenarnya banyak lebih dari ini, tapi yang paling utama, yang paling poin yang kami simpulkan menurut kami ya ini, inilah keempat poin ini. Karena ya seperti kalian tahu lah, zaman sekarang atau zaman dulu lah, orang tua kita kan jarang sekali menyarankan untuk kita menjadi usaha, jadi pengusaha, jadi wirausaha. Kebanyakan orang tua kita itu menyarankan kita jadi pegawai, karyawan yang tiap bulan tuh ada penghasilannya jelas gitu loh. Dengan usaha belum tentu kita buka usaha langsung dapat penghasilan. Oke lah kalau setiap bulan dapat, kalau nggak dapat dalam sebulan itu kita buka usaha nggak dapat apa-apa, cuma hanya proses aja. Coba dibanding sama kerja karyawan, tiap bulan kita ngelamar kerja, kontrak, tanda tangan, terus kerja, tiap bulan dapat gaji. Dibandingkan dengan itu tiap bulan dapat jelas gajinya ya. Dibanding usaha kita harus berjuang gini. Itulah penyebab, ada salah satu di poin kita ini, penyebabnya itu kenapa orang tidak mau punya wirausaha ya gitu. Jadi susah sih, sebenarnya susah sih. Kita jadinya
harus memiliki keteguhan hati gitu loh. Jadi kita harus punya keteguhan hati yang dimana kita harus mempercayakan diri kita ini kepada orang tua kita gitu, dengan orang-orang terdekat kita, terutama lingkungan keluarga ya. Jadi mana tuh kadang menjadi pengusaha menjadi perangkat untuk wirausaha itu kurang tersupport gitu oleh keluarga. Ini mana kadang ya ini pengalaman pribadi saya sih. Kadang kalau kita mau menjalani usaha, ya usaha itu katanya ini mah sepi pasti gini. Wah, ini kayak gimana gitu, kayak nggak tersupport. Padahal kalian tahu gitu, kalau usaha kita sudah berjalan, sudah menghasilkan, kita setiap hari dapat uang, nggak akan bergajian bulanan. Itu pengusaha yang barusan saya wawancara, Mas Purwanto dari Jawa Timur, itu saya hitung-hitung per bulan dapatnya segitu, padahal dia setiap hari dapat uang gitu. Itu hanya perhitungan per bulannya aja kira-kiranya segitu. Kalau sudah berjalan bagus usaha itu, sudah berjalan mulus, saya yakin Anda pasti megang uang setiap hari. Orang tua kalian yang beranggapan kerja jadi karyawan, pegawai akan pudar dengan kalian bisa membuktikan usaha kalian berjalan dengan baik, mulus, sukses, berhasil. Tuh kuncinya. Pokoknya semangat. Apa yang tadi saya sudah utarakan, mari kita sama-sama ambil hikmahnya, kita coba sama-sama berjuang, kita buktikan. Pokoknya itu adalah kesimpulan saya. Kurang bukan kesimpulan kami, maksudnya kami konklusinya seperti itu, resumenya seperti itu. So if I have a big mistake or make a mistake, please forgive me because it's just my presentation, not in my presentation with dengan wawancara saya dengan Pak pengusaha yang sukses ya, itulah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita menjadi para wirausaha yang berhasil, jangan mudah putus asa. Oke, selamat menikmati, selamat terus untuk menjalankan usaha. Bagi yang sudah punya usaha, terus pokoknya terus berjuang, jangan putus asa pokoknya, jangan putus asa walaupun kalian lagi merangkak, walaupun kalian lagi dalam proses, jangan putus asa. Terus teguhkan hatimu untuk terus menjadi wirausaha agar kalian bisa membuka kesempatan kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi itulah salah satu presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apa ada salah kata, bila ada salah pemberian informasi, bila ada salah pemberian pengalaman, fakta. Pada dasarnya ini saya sudah mewawancarai intinya. Kalau ada yang kurang setuju dengan pendapat saya, dengan fakta saya, dengan data saya, kurang lebihnya mohon maaf, tolong dimaafkan. Dan jelas semua manusia memiliki kesalahan. Oke, selalu senyum, jangan lupa hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.